warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, apa kabar? Hari ini berjumpa lagi dengan kami kelompok 12 di mata kuliah Psikologi Pendidikan dari kelas 3B dengan dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik peran guru dan proses belajar siswa. Nah, ada 3 orang kelompok 12, yaitu yang pertama Rizka Aulia Anggraini, NPM 50276, dan yang kedua ada Dinda Firanita, NPM 50282, dan yang ketiga ada Yoni Indana, NPM 50268. Nah, materi yang pertama yaitu tentang peranan guru dalam pembelajaran. James Webron mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara lain menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. Federasi dan Organisasi Profesional Guru se-Indonesia mengungkapkan bahwa peranan guru di sekolah tidak hanya sebagai transmitter dari ide tetapi juga berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat mengenai peranan guru di atas, Sardiman 2011 144-146 merincikan peranan guru tersebut menjadi 8 peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu yang pertama, informator sebagai pelaksana mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, dan jadwal pelajaran. Yang ketiga, motivator. Peran sebagai motivator penting, artinya dalam rangka meningkatkan kegairahan dan mengembangkan kegiatan belajar siswa. Yang keempat, pengarah atau direktor. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima, inisiator. Guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar. Ide-ide yang dicetuskan adalah ide-ide yang kreatif yang dapat dicontoh oleh anak didik. Yang keenam, transmitter. Dalam kegiatan belajar mengajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar kebijaksanaan, pendidikan, dan pengetahuan. Yang ketujuh, fasilitator. Guru wajib memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar, misalnya dengan menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang kondusif, serasi, dan perkembangan siswa sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung efektif dan optimal. Yang kedelapan, mediator. Mediator ini dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa, misalnya saja menengahi atau memberikan jalan keluar atau memberi solusi ketika diskusi tidak berjalan dengan baik. Mediator juga dapat diartikan sebagai penyedia media pembelajaran. Guru menentukan media pembelajaran mana yang tepat digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana sih strategi yang dapat diterapkan untuk mengenali dan memahami karakter siswa? Yang pertama, kenali temperamen siswa. Ada sebagian siswa yang tampak antusias dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada pula karakter siswa yang cenderung berhati-hati saat beradaptasi dengan lingkungan baru, namun semakin santai, dan ada karakter siswa yang lambat beradaptasi serta rentan menampilkan ledakan emosi.
Bagaimana siswa belajar dan mengerjakan tugasnya biasanya dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik, termasuk dari caranya berinteraksi dengan lingkungan. Perlu diketahui, pengertian karakter siswa juga mencakup latar belakang dan pengalaman yang berpengaruh pada efektivitas proses belajar. Kedua, amati siswa selama proses belajar. Sebagai individu, karakter siswa tampak dari caranya berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya juga bisa memberikan petunjuk tentang karakteristiknya. Lebih dari itu, pola interaksi yang sama boleh jadi terulang pada saat siswa harus bekerja dan mengerjakan tugasnya dalam kelompok. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah berperan penting sebagai sarana guru untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan siswa. Bahkan, siswa dapat menyampaikan apa yang ia ingin diketahui dan dipelajarinya melalui komunikasi yang baik dengan gurunya. Bagaimana mengembangkan komunikasi dua arah yang baik? Guru pintar dapat memulainya dengan bertanya tentang pendapat siswa. Misalnya, alih-alih menjelaskan, guru dapat mengajak siswa untuk aktif berpikir dengan bertanya kenapa atau bagaimana. Yang keempat, menyertakan siswa pada program pengenalan diri. Jika karakteristik siswa dapat dipahami melalui observasi, bakat dan minat memerlukan cara pemahaman yang berbeda. Bakat siswa tampak dari kemampuannya, prestasinya, bahkan tes intelijensinya. Sedangkan minat siswa yang tampak pada hobinya, kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya, kegiatan yang disukainya, maupun tes minat yang diambilnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor-faktor itu ada yang terdapat pada di diri kita sendiri, tetapi ada pula yang di luar kita. Dalam hal ini, faktor yang mempengaruhi proses belajar ada 7 faktor, yaitu yang pertama faktor kecerdasan, yang kedua faktor belajar, yang ketiga faktor sikap, yang keempat faktor kegiatan, yang kelima faktor emosi, yang keenam faktor lingkungan, yang ketujuh faktor guru. Nah, itulah tadi materi pembelajaran yang dapat kelompok 12 paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.